Siap. Mendingan belajar kerja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Sehat, ceria. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk sekolah? Ada siapa? Rahma kemana Rahma? Ya, kesiangan. Kalau Ali kemana? Bandung. Ya, nanti kita kalau Ali pulang kita bisa minta oleh-oleh ke Ali ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Nyanyi ya, suaranya dikeluarkan. Boleh sambil berdiri supaya semangat. Kita akan nyanyi. Suaranya dikeluarkan. Apalagi semuanya lagu ini? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tangan buat kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini bersama Ibu kita akan belajar tentang coding. Pernah dengar tentang coding? Pernah. Biasanya coding itu tentang apa biasanya? Yang kalian tahu awalnya coding itu tentang apa? Yang tahu angkat tangan. Coding itu biasanya pernah dengar. Sering menggunakan handphone? Sering bermain game? Nah, game aplikasi seperti sosial media itu dibuat dengan unsur-unsur yang berbau dengan coding. Nah, ini dia apa itu coding? Nah, coding ini adalah pemrograman kegiatan yang memberikan instruksi pada komputer. Jadi itu dinamakan dengan coding. Kenapa anak-anak SD harus belajar coding? Biasanya kan coding itu dipelajari oleh orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah kuliah atau bekerja. Nah, sekarang anak SD pun harus tahu apa itu coding dan manfaat dari coding. Nah, apa katanya manfaat dari coding? Meningkatkan kemampuan logika. 2, melatih pemecahan masalah. 3, kreativitas. 4, membangun ketekunan. 5, mempersiapkan masa depan. Nah, sebenarnya coding ini sering digunakan. Kalian pernah tidak diberikan PR oleh guru tapi kalian tidak bisa cara mengerjakannya? Tidak tahu jawabannya, pernah? Apa yang kalian lakukan coba saat guru ngasih PR, memberikan PR tapi kalian tidak tahu apa isinya? Apa? Mencari di Google. Nah, Google juga itu adalah salah satu hasil dari coding. Sebenarnya tidak hanya Google, nanti banyak aplikasi lain yang bisa membantu pelajaran. Contohnya ada ChatGPT, ada Gemini. Nah, itu. Nah, hari ini kita akan belajar 2 bagian. Ada berpikir komputasional dan literasi digital. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti
Kita akan mempelajari yang pertama tentang berpikir komputasional. Ibu akan memberikan kalian beberapa tugas secara kelompok, nanti kalian kerjakan. Kemudian setiap kelompok nanti ada satu orang yang maju ke depan untuk menyajikannya. Boleh siapa saja, tidak harus perempuan atau laki-laki, boleh. Kelompok satu sebelah mana kelompok satu? Sini. Mana kelompok satu? Kelompok dua, mana kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Ya. Kelompok satu, lihat dibaca dulu, ini ada dua. Nah, ya dua yang dikerjakan di sini. Audi seorang siswi kelas 5 di SD Merdeka. Ia diminta oleh ibunya mempersiapkan kue ulang tahun untuk adiknya Rimo. Mari bantu Audi untuk mempersiapkan kue ulang tahun serta bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, ini mau tidak? Kelompok 2 mana? Kelompok 3, tinggal kelompok 3. Nah, kelompok yang 4 ini mencari rute. Rute dari istana menuju ke prajurit. Boleh. Ini mah loncat fatal. Ini mah loncat angka. Ya, yang ini loncat berapa? Nah, ini kan menggunting. Samira hendak makan, bantulah dia untuk memilih makanan yang sehat. Gunting, tempelkan makanan sehat di atas piringnya. Yang menurut kamu dari makanan ini mana saja yang sehat, nanti digunting, kemudian tempel di sini bandanya. Mana? Dari sini istana, terus menuju ke pangeran. Kira-kira lewat angka berapa saja? Boleh diberi tanda di arsir, boleh diarsir, tapi diarsir tipis dulu. Takutnya dilihat dari sini ke sini, terus kemana lagi? Supaya sampai ke sini. Hah? Tidak boleh supaya sampai sini, dari sini ke jalan ini nih, ke sini. Ya, iya lurus jalannya kemana? Nah, boleh itu diberi arsir. Kalau bisa diberi arsir. Kalau nggak diberi tanda putus-putus, takutnya kayak lupa. Berapa? Udah? Nah, nanti gue yang ini. Ini sampai kayak yang ini, sampai yang 3. Ini sampai ini. Jadi 3. Ya, nggak usah lah yang ini nih. Usah. Tulisannya ini gambarnya doang we yang dipakai. Ya, tempelkan. Itu mah buat makanan yang penting-pentingnya saja, yang makanan yang snack tidak usah. Ya, jeruk termasuk bergizi tidak? Nanti bergantian. Siapa ya yang sudah, nanti satu orang maju ke depan, satu orang maju ke depan untuk menyebutkan. Boleh. Kelompok 1 nanti siapa yang mau maju? Oh ya, susu. Es krim. Nanti makan. Sudah tahu makanan sehat, jadi makanan sehat dan makanan tidak sehat. Ramen, mie ramen. Boleh. Mana? Loncat berapa ini tadi? Nomor 1. Tulis di sini tak kecil. Ya, loncat 2. Udah? Kelompok 4 siapa yang mau maju? Nah. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Kelompok 2. Ahmad. Boleh. Yang mau maju kelompok 2. Bola posisinya di mana saja?
Nah, ini termasuk ke dalam berpikir komputasional. Jadi nanti kalian berpikir secara komputasional, secara cepat. Harus cepat mikirnya. Ya, boleh. Udah? Siapa yang mau maju? Ya, boleh. Terigu, gula, susu, baking powder. Ya. Oke. Terakhir, krim, lilin. Terigu, gula, susu, baking powder, telur. Semuanya sudah selesai? Nah, yang sudah anggota kelompoknya boleh maju ke depan perwakilannya. Perwakilan kelompoknya boleh maju. Berbaris sesuai dengan anggota masing-masing kelompok 1, 2, 3. Permen boleh, tidak permen. Ya, kamu tahu tidak sehat tidak usah dikonsumsi, berarti tidak penting untuk dikonsumsi. Bau bayam, daun sampung. Ayo kelompok 1, Fadli maju ke depan. Fadli. Sudah? Ayo sok maju, kelompok 4 maju. Berbaris dulu. Nanti ya boleh maju. Nanti diperkenalkan dari kelompok berapa, apa yang dikerjakan. Ayo, kelompoknya siapa yang mau maju? Ayo Rama, maju. Berarti tinggal menunggu sini. Satu lagi. Di sebelah sini. Kesinian. Oke, sebelah sini dong. Dari kelompok 1, mana kelompok 1? Di mana kelompok 1? Kelompok 1. Fadli, kelompok 1, kelompok 2. Ya, berarti ini geser. Enggak. Ini sumpah sini doang. Kelompok 2 mana, Bu? Mana itu kelompok berapa? Sini tukar. Nah, tukar posisi. Diperkenalkan siapa namanya, dari kelompok berapa, tadi mengerjakan apa. Sebelah sini. Ya. Mana bisa aja. Mana? Ya, udah baca. Ini baca. Ya, baca. Ini seorang. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Namanya siapa? Nama 4. Dari kelompok 1. Ya, tadi mengerjakan apa, Fadli? Audi, seorang siswa kelas di SD Merdeka tadi diminta oleh ibunya mempersiapkan kue ulang tahun untuk adiknya Rino. Mari bantu Audi untuk mempersiapkan kue ulang tahun serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue. Jika kamu menjadi Audi, apakah kamu mau membuat kue ulang tahun untuk adikmu? Ya, jika ya, mau tidak mau. Apa langkah-langkah membuat kue? Coba langkah-langkah membuat kue ulang tahun. Terigu, gula, susu, baking powder, telur, keju, vanila, krim, lilin. Ya, yang terakhir lilin. Jadi itu dari kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 mempunyai tugas untuk membuat kue ulang tahun. Sekarang kelompok 2, coba diperkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama, kelompok 2. Tadi apa yang dikerjakan, Rama? Bola bintang loncat. Bola bintang loncat. Jadi ini tentang pola bilangan yang loncat. Coba sebutkan, Rama. Ya, nomornya tadi dari angka berapa saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ya, itu loncat berapa, Rama? Loncat 2. Yang kedua, bilangan berapa lagi? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 2 hiji, 24, 27,
30, 33, 36. 36. Yang terakhir bilangan loncat berapa tadi? Loncat 3. Loncat 3. Yang terakhir 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60. Udah. Jadi itu bilangan loncat berapa tadi? Loncat 5. Jadi bilangannya berloncat-loncat. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah dari kelompok 3. Apa tadi Aisyah kelompok 3 yang dikerjakan? Menggunting dan menempel. Coba ditunjukkan ke teman-teman apa yang digunting, apa yang ditempel. Apa itu judulnya? Makan bantulah dia untuk memilih makanan yang sehat. Gunting dan tempelkan makanan sehat di atas piring. Ya, apa saja makanan yang sehat itu biar teman-temannya tahu apa makanan yang sehat. Ada apa yang pertama? Nasi. Ada nasi, terus jeruk, kemudian ikan, lanjut ayam, dan terakhir susu. Nah, itu adalah contoh dari makanan yang sehat. Coba yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rudi dari kelompok 5. Ya. Saya harus mengikuti angka untuk mengumpulkan gambar. Ya. Coba perlihatkan ke teman-teman siapa yang ditolongnya. Mana? Ya, itu adalah dari istana menuju ke mana ini? Ke kesatria. Ada berapa halangan yang harus dilewati? Nah, kalau salah jalan bisa kena apa yang pertama ini? Buaya. Kemudian danau. Yang ini lumpur hidup. Yang ini sumur. Jadi Aldi bersama kelompoknya membantu kesatria untuk dari istana menuju satria. Dibaca Aldi angka berapa saja rutenya yang harus dilewati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, itu sudah sampai. Nah, sekarang coba beri tepuk tangan. Kita tepuk mantap. Masih ingat apa? Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Beri tepuk tangan. Ya, itu tadi presentasi hasil dari kelompok kalian. Jadi sebenarnya kalian ini sudah berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional itu berpikir cepat seperti komputer. Jadi komputer itu berpikir secara cepat. Kalau tadi ada yang ingin mengerjakan PR tidak bisa. Kalian ketik contohnya bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian ketik. Maka komputer otomatis akan muncul. Kalau kalian cari contohnya, not lagu Indonesia Raya, ada tidak langsung keluar tidak? Nah itu jadi berpikir secara cepat. Tadi ada yang mengerjakan dekomposisi, jadi ada pengenalan pola, ada abstraksi, yang terakhir logaritma. Kelompok 1, tadi mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 itu tadi termasuk dengan dekomposisi. Jadi, sebuah kue ulang tahun ini terdiri dari apa saja? Ya, tadi ada susu, telur, krim, terigu, pengembang, baking powder, krim, dan yang terakhir ada lilin. Kemudian kelompok 2 mana? Nah, kelompok 2 tadi apa? Bilangan yang loncat kan? Pengenalan pola. Tadi ada polanya berapa? Ada 2, ada 3, ada 5. Terakhir itu kalian berarti sudah bisa. Abstraksi mana tadi? Kelompok 3 mana? Nah, kalian itu mengeliminasi atau menghilangkan tadi. Sebenarnya di sini ada makanan apa saja di sini? Ini itu banyak loh. Nah, di sini sebenarnya ada es krim, ada mie instan, ada permen, ada donat, ada kue. Tapi oleh kelompok 3 itu dilakukan pemilihan. Mana saja sih makanan yang termasuk makanan sehat? Berarti
Ini yang es krim, permen, donat, kue, sama mie instan ini termasuk makanan yang kurang sehat. Nah, jadi kalian yang wajib dikonsumsi itu yang makanan sehat. Ini tidak usah, ini mah hanya makanan penamping, tidak dibutuhkan. Dan yang terakhir, algoritma kelompok 4 mana? Nah, kelompok 4 apa tadi yang dikerjakan? Membantu Satria pulang ke istana. Banyak rintangan. Jadi kalian harus tahu jalan mana yang ditempuh supaya Satria ini berhasil atau selamat sampai tujuan. Nah, ini contohnya di komposisi pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekarang coba dengarkan. Ibu minta 2 orang, 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Kita akan bermain robot. Karena 1 orang laki-laki jadi robot, yang perempuan jadi programmernya. Dia yang memerintah. Ada yang jadi robot, ada yang memerintah. Ayo kita main. Nah, kalian tahu ini apa? Kita akan pakai topeng. Ini topeng Iron Man. Suka nonton film kan pasti laki-laki. Yang jadi robotnya yang laki-laki, yang programmernya yang perempuan. Siapa yang mau? Ayo, Jidan maju ke depan. Mau maju, Faida Naila maju ke sini. Udah, tadi kamu belum maju. Udah ya? Awas, awas. Kalau programmer itu berarti orang yang memerintah. Sedangkan robot itu harus nurut sama orang yang memerintah. Pakai dulu topengnya. Pakai dong. Dia tidak. Nih, perhatikan, ibu punya bendera. Nih, kan ada bendera. Nanti sama Faida Naila, tolong instruksikan, perintahkan si robot ini, apakah dia berjalan maju, mundur, maju berapa langkah, mundur atau belok kanan, belok kiri. Nanti kamu yang memerintah supaya si robot ini bisa ngambil bendera. Nah, benderanya ibu mau simpan di sebelah mana supaya ada? Nah, di sini, di kelompok ini. Nah, oke ya. Boleh dipakai supaya jelas. Pegang ya. Nah, bawa, pegang ke bawah. Nah, perintahkan robot ini. Robotnya harus ikut. Kalau robotnya disuruh berjalan 2 langkah, berarti harus nurut. Karena programmernya nyuruh gitu. Siap? Start, mulai. Lurus 2 langkah. 2 langkah. Oh iya, 2 langkah berarti sudah di sini. Jangan maju lagi. Kemudian Lurus 3 langkah. lurus 3 langkah, berjalan maju. Ya, apa lagi? Lurus 1 langkah. Lurus 1 langkah. Belok kiri. Ya, terus 1 langkah. terus apa lagi? Sampai sini lagi ya, sampai balik lagi. Hitungnya. Ambil bendera. Kemudian Putar balik. kemana? Putar balik ke arah mana? Harus jelas nih instruksinya. Ke depan. Kemana? Ke depan berarti kemana? Ayo. Nah, ini instruksi yang diberikan oleh programmer ke robot juga harus jelas. Kalau ke depan dia ke sana. Berarti depannya dia kan sana. Berarti bagaimana? Harusnya supaya balik ke sana. Harus apa? Balik kanan. Apa? Putar balik kemana? Dianya. Dia kalau putar balik sih kiri, mana ke kiri. Nah, terus Maju 3 langkah. maju 3 langkah. Nah, terus Maju 2 langkah. maju 2 langkah. Lihat tuh, 2. Dah. Maju 1 langkah. Belum? Maju 1 langkah. Ya. Udah ya, beri tepuk tangan. Coba, bentar. Ibu mau tanya.
yang jadi robot dulu, yang jadi robot. Bagaimana tadi? Setelah jadi robot, apakah bingung? Apakah paham dengan programmer perintahnya? Bingung. Apa yang buat bingung? Nggak tahu. Apa yang bingung tadi? Yang dibuat bingung apa? Perintahnya. Ya, karena disuruh maju 2 langkah tanggung, maju 3 langkah tanggung, maju 1 langkah lagi, maju 1 langkah lagi. Harusnya programnya langsung maju 7 langkah. Nah, 7 langkah itu yang buat. Coba yang jadi programmer, apa perasaannya tadi? Senang, bingung, apa gimana? Senangnya? Dia nyuruh robot. Jadi robot bisa diperintahkan sama programmer. Bingung tidak tadi nyuruhnya? Bingung. Apa yang buat bingung? Putar balik itu ya. Tepuk tangan lagi. Ya, terima kasih buat Jidan sama Faida Naila. Itu jadi ketika kita membuat suatu program komputasi, berpikir komputasi, programmer dan robot itu harus jelas. Ini si robot mau disuruh apa? Mau disuruh maju, mundur, belok kanan, atau maju lurus 10 langkah, itu harus jelas. Jangan sampai nanti robotnya jadi bingung. Berpikir komputasional itu berpikir seperti apa? Seperti komputer. Jadi berpikir cepat seperti komputer, itu dinamakan berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan belajar tentang literasi digital. Coba Bian, bacakan Bian, apa itu literasi digital? Mengevaluasi ya, itu adalah literasi digital, keamanan data pribadi dan privasi online. Siapa di sini yang punya akun Facebook? Angkat tangan yang punya akun Facebook. Yang punya akun Instagram? Punya. Yang punya akun TikTok? Nah, maju hampir semuanya. Kamu pernah scroll di TikTok sering? Sering. Biasanya apa yang dilihat di TikTok? Apa yang dilihat itu? Video apa yang dilihat di TikTok? Video tentang game, terus video tentang apa? Bola, terus video tentang apa? Masak. Ya, ada yang tentang tren terbaru. Ya, itu. Kamu pernah tidak lihat video di TikTok kemudian kamu baca komen? Ya, ada yang baca komen, biasanya isinya komennya tentang apa, Zahra? Apa? Isinya tentang apa? Tergantung video apa, coba isinya tentang apa? Apa? Ada tidak di video tersebut yang isinya komennya memberi tanda bagus? Ada? Ada yang memuji, wah kakak cantik, wah ada. Ada yang isinya tentang menjelekan orang lain, ada tidak? Banyak tidak? Nah, itu contoh kalian sudah melakukan literasi digital. Jadi literasi digital ini kalian bisa untuk melihat dan memberikan komentar. Boleh tidak kita memberikan komentar yang jelek kepada orang yang sudah mengupload video tersebut? Menjelek-jelekan, bisa menjelek-jelekan bentuk fisik dia, bisa menjelek-jelekan tentang latar belakang dia, boleh tidak? Tidak. Nah, supaya kita aman, kita tidak ada yang menjelek-jelekan, keamanan data kita terprivasi, ini harus ada keamanan data pribadi dan privasi online. Jadi di sini kalian boleh untuk berekspresi, tapi kalian harus tahu mana yang bisa kalian share, mana yang tidak. Boleh tidak kita bagikan semua tentang diri kita di media sosial? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Kita contoh nih, Zahra punya akun TikTok, boleh tidak Zahra membagikan semuanya? Contohnya rumahnya di mana, alamatnya di mana, tanggal lahirnya, tanggal berapa, orang tuanya siapa, boleh tidak? Tidak. Untuk apa? Supaya data pribadi kita aman.
Takutnya nanti ada yang ingin berbuat kejahatan. Nah, contoh nih, ada nih contohnya ya. Ini biasa terjadi di media sosial. Kalian perhatikan. Nah, siapa coba? Ini foto siapa? Ini foto siapa ini? Ini siapa? Kalian tahu? Kalian tahu Ayu Ting Ting? Kalian kenal Zahra? Nah, kalau udah. Nih, kalian kenal dengan Zahra. Kalian tahu kan Ayu Ting Ting? Nah, apa? Ini kan contoh yang terjadi di media sosial. Ada Zahra, ada Ayu Ting Ting. Nah, biasanya karena zaman gini kita akan ubah. Kita akan ubah bagaimana? Tadi duduk. Kita akan ubah bagaimana jadinya kalau wajahnya wajah Zahra, badannya badan Ayu Ting Ting. Wajahnya wajah Zahra. Bagaimana nanti Zahra merubah nama menjadi Zahra Ting Ting? Kita ini sering terjadi. Nah, maka dari itu kita akan belajar. Ini cara bagaimana kita aman bermedia sosial. Kita akan ubah. Lihat. Kita lihat ya bagaimana bentuknya nanti Zahra. Apakah Zahra jadi cantik? 1, 2, 3. Cantik Zahra. Ternyata Zahra. Berarti Zahra kalau modelnya seleb berarti Zahra mirip kamu. Ada satu lagi kena ada satu lagi. Yang tadi perempuan, yang sekarang laki-laki supaya adil. Kita lihat foto siapa ini. Kita lihat foto siapa ini. Ini foto siapa? Ini foto siapa? Ada Adi, ada Superman. Nah, ada Adi, ada Superman. Tadi ada Zahra, ada Ayu Ting Ting. Sekarang ada Adi, ada Superman. Kita lihat. Badannya badan Superman, tapi wajahnya wajah Adi. Seberapa kerenkah dia? Kita lihat. 1, 2, 3. Ternyata keren juga Adi. Keren nih. Wajahnya wajah Adi ketika sudah dewasa. Badannya badan Superman. Keren tuh. Jadi keren. Itu adalah contoh yang biasa terjadi di media sosial. Kalian juga jangan tertipu. Lihat di TikTok, gayanya joget-joget cantik, ternyata pakai filter. Biasanya gitu. Itu juga sama ini. Yang mau tahu ini pakai aplikasi face swap. Face dari wajah, swap artinya bertukar. Jadi kalian, nah tapi di sini juga ada aturannya. Kalian tidak boleh asal pakai wajah orang. Wajahnya nanti contohnya wajah awang. Tapi badan gede Hulk, nggak boleh. Kalian upload di media sosial. Ternyata awang marah, boleh tidak? Tidak. Tadi foto yang ini nih. Nah, udah kayak artis Korea. Sama ibu punya fotonya. Nah, kemudian sama ibu diupload di media sosial ibu. Berarti ibu melanggar hak atau privasi orang lain. Kalau begini kan boleh, tapi tidak boleh disebarkan secara luas di media sosial. Iya banyak. Nanti ada yang mukanya muka manusia, badannya hewan, itu tidak boleh. Ada nggak boleh.
Nah ini, jadi sebelum berliterasi digital, kita harus tahu aturannya. Ada kemampuan digital. Kalian bisa menggunakan TikTok? Bisa. Bisa menggunakan Google, cari PR yang tidak bisa di Google? Nah, berarti kalian sudah punya yang ini poinnya, kemampuan digital. Bisa tidak semua orang pakai Google? Ada yang tidak bisa. Kalian tanya ke mama kalian atau nenek-nenek, "Nah, tolong carikan cara buat seblak." Dia tidak bisa. Mama gimana bisa? Kalau HP dia mama bisanya yang lama. Etika digital. Nah, ini yang tadi kita bahas, etika berdigital. Kita punya wajah teman kita. Kita punya badan, contohnya tadi badanku digabung sama kita. Itu tidak beretika. Ada yang badannya hewan, kepalanya manusia. Itu juga tidak beretika. Yang kemudian budaya digital. Ini yang disebut budaya digital. Kita tidak boleh membagikan, membuat suatu konten apa-apa yang tidak memiliki budaya. Budaya kita kan budaya orang timur, sopan santun. Kita ngupload video nurutan, ikutin ala-ala barat, ala-ala orang luar negeri, berarti kita tidak berbudaya. Yang terakhir, keamanan digital. Ini yang harus dicamkan ketika kalian membuat konten TikTok. Tadi tidak boleh menyebutkan di mana kalian tinggal, berapa umur kalian, kapan kalian lahir, siapa orang tua kalian, apalagi sambil joget-joget pegang kakak apa akte, itu tidak boleh. Karena nanti rentan, bisa rentan penculikan, bisa pencurian data. Jadi nanti nomor nik kalian dipakai orang lain untuk jadi pinjaman online. Itu sering terjadi, banyak. Jadi ada yang boleh kita bagikan, ada yang tidak boleh kita bagikan. Keluarga kita, orang tua kita, rumah kita, siapa nama asli kita, itu tidak boleh dibagikan. Biar itu jadi rahasia. Tidak boleh di-share, jangan oversharing. Berasa diri kayak seleb, tidak boleh. Nah, itu contohnya. Yang ini nih, nyambungnya. Jaga data pribadi, berhati-hati dengan sumber informasi. Jadi tidak semua informasi yang dibagikan di media itu informasi asli. Ditemukan telur emas di desa Kedung Jeruk, tepatnya di rumah bapak Anda. Nah, orang datang, dibagikan contohnya sama Al-Maulan, benar itu bapak Anda tetangga dekat rumah saya. Orang-orang pada datang, ternyata setelah dipelajari informasi itu hoax, alias apa informasi hoax? Palsu. Akan terjadi tsunami di kecamatan Cibuaya. Ternyata orang-orang di pinggir pantai di desa Cemara ngungsi. Padahal berita itu bohong. Itu termasuk sumber informasi, harus hati-hati. Yang ketiga, bijak dalam bermedia sosial. Ketika ada sebuah konten, kalian juga harus bijak bagaimana cara memberikan komentar. Jangan menjelekan ketika teman kita buat konten, kalian dia buat dengan kalimat-kalimat yang kasar. Itu tidak boleh. Cukup deh kasih jempol aja emotnya atau kasih hati. Nah, itu untuk menghargai. Yang keempat, perangkat dan koneksi yang aman. Apa yang maksudnya? Jadi contoh, Zahra pinjam HP Faida Anaila buat login ke TikTok. Kalau sudah log out, jangan terus dipakai, takutnya nanti dipakai orang lain. Atau kalian ketika ke warnet, pakai komputer, buka Facebook, lupa log out, dipakai orang lain. Ternyata orang lain tersebut menyebarkan berita bohong atau kebencian. Jadilah kalian nanti yang ditangkap oleh polisi. Itu adalah contoh dari koneksi yang aman. Nah, itu jadi contoh bermedia sosial juga kita harus bijak. Jangan memberikan komentar yang memicu rasa kebencian dari orang lain. Jadi apa ini? Siapa yang mau baca kesimpulannya? Siapa yang mau baca? Ini kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Oh, siapa yang mau baca? Mad mau baca, Mad? You. Ya, malu.
Rusli, baca itu yang di depan. Apa kesimpulannya yang sudah kita baca? Berpikir konvensional adalah cara kita berpikir untuk memecahkan masalah dan literasi digital. Adalah cara kita menggunakannya alat-alat digital dengan aman dan bijak. Keduanya sangat penting agar kita bisa cerdas dan kreatif, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, itu adalah kesimpulannya. Jadi, berpikir komputasional adalah berpikir cepat untuk memecahkan masalah seperti komputer. Sedangkan literasi digital adalah cara kita menggunakan alat-alat digital dengan bijak dan aman. Itu adalah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sekarang semuanya boleh bersiap-siap untuk ke pelajaran materi berikutnya.